Bab 811. Elaine mengamati angka-angka di layar mesin ATM, terkejut. Pada saat ini, dia merasa bahwa seluruh dunia telah runtuh. Dia terkejut dan dia tidak mengerti mengapa Charlie memiliki simpanan lebih dari 20 miliar. Bagaimana ini mungkin? 20 miliar? Aku gila atau Charlie gila? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Tangan Elaine gemetar, 20 miliar. Bukan 200, bukan 2 juta. Dia tidak pernah memimpikan uang sebanyak itu dalam hidupnya. Dari mana Charlie mendapatkan begitu banyak uang? Mungkinkah dia membodohi Bill Gates? Pada saat ini, pikiran pertama Elaine adalah menelepon Charlie dan menanyakan apa yang terjadi. Tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu tidak mungkin. Bukankah itu terekspos saat Anda menelepon? Sebelum Charlie menyadarinya, dia harus mendapatkan uangnya sebanyak mungkin dan memasukkannya ke dalam kartunya. Berpikir tentang ini, dia segera mengklik fungsi transfer dan memasukkan nomor rekening banknya. Kemudian, ketika dia memasukkan jumlah transfer, dia sedikit ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia terlihat bersemangat dan memasukkan 21.900.000.000 di kolom jumlah. Sebanyak 21,9 miliar, Elaine berencana untuk mengkreditkan semua itu ke akunnya. Dia tidak repot-repot khawatir tentang bagaimana Charlie mendapatkan uang itu. Tetapi uang itu dilihat olehnya, itu semua miliknya. Berkelahi dengan Lady Wilson dan Jacob seumur hidup, bukankah itu hanya untuk sedikit uang untuk menafkahi orang tua? Setelah 2 juta sebelumnya hilang, dia sepenuhnya mengerti betapa menyakitkan kehilangan uang. Jadi, sekarang, melihat uang itu, dia hanya memiliki keinginan posesif yang kuat di hatinya. Dengan semua uang ini, apa yang bisa dia khawatirkan dalam hidup? Kehidupan yang tidak pernah dia impikan sebelumnya sepertinya mulai melambai padanya. Jadi, dia langsung menekan tombol konfirmasi dengan emosi. 21,9 miliar. Itu semua milikku. Saya, Elaine, memiliki kesempatan untuk menjadi miliarder. Pada saat ekstasi di dalam hatinya ini, sebuah prompt muncul di layar, e-transfer mesin teller otomatis. Jumlah maksimal transfer dalam satu hari adalah 1 juta, dan jumlah penarikan tunai maksimal dalam satu hari adalah 100,000. Jika Anda membutuhkan jumlah layanan keuangan yang lebih tinggi, silakan pergi ke counter dengan kartu Anda. Oh esa. T. Elaine memarahi. Ibatas satu hari hanya 1 juta, yang cukup untuk membuat telur? Anda dapat mentransfer 365 juta tanpa jatuh sehari. Bukankah lebih baik mentransfer 21,9 miliar dengan metode ini? Bukankah itu akan memakan waktu puluhan tahun? Memikirkan hal ini, Elaine langsung memilih untuk menarik kartu tersebut, dan kemudian pergi ke bank dengan membawa kartu tersebut. Tidak, hari ini, tidak peduli apapun, semua uang harus ditransfer. Agar tidak banyak mimpi di malam hari. Bab 812. Gaya kerja Elaine adalah tornado, kemanapun dia pergi, tidak ada sen yang tersisa. Setelah itu, Elaine berjalan menuju lobi bank dengan penuh semangat. Begitu dia masuk, seorang wanita muda yang antusias berkata kepadanya, halo, bisnis apa yang sedang terjadi? Saya akan membantu Anda mendapatkan akun. Elaine menjabat kartu emas hitam di tangannya dan tidak sabar untuk mengatakan, saya ingin melakukan transfer. Ketika wanita muda itu melihat kartu emas hitam di tangannya, dia terkejut. Semua staf Citibank telah menjalani pelatihan profesional sebelum mengambil posisi mereka. Di kelas pelatihan, ada bagian yang didedikasikan untuk menjelaskan kartu emas hitam. Kartu emas hitam ini merupakan standar tertinggi Citibank. Itu terbatas pada 100 yang dikeluarkan di dunia, dan hanya 5 di Cina. Setiap orang yang memegang kartu emas hitam adalah tamu super VIP Citibank. Siapapun eksekutif Citibank, ia akan melayaninya dengan hormat saat melihatnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Black Gold Card yang legendaris akan muncul di kota tingkat kedua Aurous Hill. Jadi dia buru-buru melangkah maju, membungkuk dengan hormat 90 derajat, dan berseru, tamu terhormat yang terhormat, tolong ikuti saya ke ruang resepsi VIP. Saya akan meminta presiden kami untuk datang dan menangani bisnis untuk Anda secara pribadi. Ketika Elaine mendengar bahwa dia adalah tamu terhormat, dia segera merasakan kenikmatan yang kuat dari berpura-pura sukses dari kulit kepala hingga ujung kakinya, jadi dia segera mendesak dan tertawa. Cepat bawa aku. Abaikan aku, hati-hati aku biarkan presidenmu memecatmu. Pihak lain panik dan berkata dengan tergesa-gesa, tolong jangan marah, tolong ikuti saya. Wanita muda itu mengundang Elaine ke ruang VIP,
dan segera meminta staf layanan di ruang VIP untuk menuangkan air untuk Elaine, lalu berlari ke kantor presiden dengan cepat, dan buru-buru mendorong pintu tanpa mengetuk pintu, dan berkata, Presiden, Presiden. Ini klien VIP. Presiden Ban itu mengerutkan kening, sangat tidak puas dengan tindakan staf yang mendorong pintu tanpa mengetuk, dan berteriak dengan dingin, seperti apa keributan itu? Jika orang melihatnya, mereka akan berpikir betapa kasarnya staf ban kami. Wanita muda itu berkata dengan terengah-engah, Presiden, para VIP dengan kartu emas hitam ada di sini untuk menangani bisnis. Presiden tiba-tiba duduk dari kursi, matanya melebar, nafasnya pendek, dan dia berkata tanpa berpikir, apa? Katakan lagi. Wanita muda itu berkata, tamu VIP Black Gold ada di sini. Dia ada di ruang VIP. Datang dan lihatlah. Tuhanku. Gubernur merasakan perasaan angin puyuh. VIP dari kartu emas hitam? Apakah Anda yakin itu adalah kartu emas hitam? Hanya 5 dari gadget yang telah diterbitkan secara nasional, dan saya belum pernah melihat yang asli. Saya yakin, wanita muda itu berkata dengan percaya diri, jika kami berbicara tentang kartu emas hitam selama pelatihan kami. Saya pasti tidak akan salah membacanya. Manajer itu buru-buru meluruskan kerah bajunya dan dengan cepat bangkit dan lari. Kartu VIP emas hitam, yaitu VIP, VIP Super VIP, siapa yang punya kartu ini, siapa yang bukan orang super kaya bernilai ratusan miliar? Dikatakan bahwa 5 kartu yang diterbitkan secara nasional semuanya diberikan kepada keluarga teratas, masing-masing 1 untuk 3 keluarga teratas Eastcliff dan 2 keluarga teratas Songhai, dan tidak ada lagi. Tidak tahu anggota keluarga mana yang datang dengan kartu emas hitam hari ini? Keluarga Wade, keluarga Su, atau keluarga Zonghai Sue? Atau 2 keluarga lainnya? Presiden bergegas ke ruang VIP, membuka pintu dengan hormat, dan melihat Elaine duduk di sofa. Pada saat ini, Elaine memiliki ilusi permaisuri, dengan arogan memiringkan kakinya. Berpikir untuk segera menjadi orang super kaya dengan uang tunai 21,9 miliar, Elaine begitu bersemangat sehingga dia hampir mengompol. Presiden tidak bisa melihat kedalaman Elaine, tetapi dia juga mengenali kartu emas hitam di tangannya, jadi dia buru-buru melangkah maju, membungkuk dan berkata, halo, tamu kartu emas hitam yang terhormat, saya Presiden Ban. Li Dong Tao, panggil saja aku Dong Tao. Elaine bersenandung arogan, dan berkata dengan jijik, Dong Tao, kamu baru saja datang ke sini, saya ingin mentransfer uang, tetapi kamu tidak ada ATM yang mengatakan saya hanya dapat mentransfer 1 juta sehari. Itu bukan FCK, bagaimana dengan omong kosong? Saya memiliki lebih dari 20 miliar dikali, dan hanya dapat mentransfer 1 juta sehari. Bisakah saya mentransfernya sampai mati? Dong Tao buru-buru meminta maaf dan berkata, tamu terhormat yang terhormat, saya benar-benar minta maaf. ATM ini untuk orang awam terus terang saja. Coba pikirkan, ini hanya mesin berbentuk kotak dengan kapasitas terbatas. Jika Anda membunuhnya, Anda tidak bisa menaruh banyak uang. Bagaimana itu bisa menyamai status Anda sebagai VIP dari kartu emas hitam? Sambil berkata, dia buru-buru memuji, VIP super sepertimu, untuk Citibank manapun, selama kamu menunjukkan kartu emas hitam, itu adalah perlakuan VIP teratas. Presiden secara pribadi menghibur Anda, bagaimana kami dapat mempertahankan tubuh mulia Anda? Operasikan di depan ATM. Bab 813. Mendengar perkataan Dong Tao, Elaine langsung merasa sangat terhibur. Ternyata ATM itu untuk orang biasa. Hahaha, orang biasa, bukankah mereka hanya orang miskin? Dong Tao ini benar. Seperti dirinya, seorang super kaya yang akan memiliki aset puluhan miliar, bagaimana mungkin tubuhnya yang terhormat berdiri di depan ATM untuk mengoperasikannya? Memikirkan hal ini, Elaine meregangkan tubuh dengan gembira dan berkata kepada Dong Tao, Dong Tao, kamu memiliki masa depan. Di mana Anda memberikan penghargaan, Anda lulus penghargaan. Presiden Dong Tao dengan hormat berkata, jika Anda ingin menangani bisnis transfer, saya dapat melakukannya untuk Anda secara pribadi. Setelah berbicara, dia segera duduk di seberang Elaine dan menyalakan komputer yang didedikasikan untuk ruang VIP. Setelah komputer dihidupkan, dia bertanya kepada Elaine, Nyonya, ke akun mana dan berapa banyak yang akan Anda transfer? Elaine mengeluarkan kartu banknya sendiri, menyerahkannya bersama dengan kartu emas hitam, dan membuka mulutnya. Dari kartu premium ini, transfer saya 21,9 miliar ke kartu ICBC putih ini. Dong Tao sangat ketakutan hingga dia hampir buang air kecil. Nyonya,
Anda yakin ingin mentransfer 21,9 miliar? Elaine mengangguk, dan berkata dengan tidak sabar. Gia, apa-apaan ini? Saya harus melakukannya dengan cepat. Pernahkah kamu mendengarnya? Jika tidak, saya akan menghancurkan ban Anda. Dong Tao menelan, dan tanpa sadar mengambil kartu premium itu, memasukkan chip dan memasukkannya ke dalam pembaca kartu, lalu berkata kepada Elaine, silakan masukkan kata sandi Anda. Elaine mengangkat tangannya dan memasukkan ulang tahun lunar Charlie di keyboard kata sandi. Kata sandinya benar. Belakangan, Dong Tao juga melihat saldo akunnya yang memang lebih dari 21,9 miliar. Dia kaget di dalam hatinya. Tanpa diduga, seorang wanita parubaya yang mengeluarkan kartu emas hitam akan memiliki lebih dari 20 miliar di dalamnya. Wanita yang luar biasa. Namun, dia hanyalah presiden dari cabang kecil di Aurous Hill, dan otoritasnya tidak cukup untuk memeriksa identitas pemilik kartu emas hitam, jadi dia tidak tahu untuk siapa kartu itu dikeluarkan. Tapi kartu emas hitamnya seperti ini. Kebanyakan orang tidak dapat mengetahui identitas sebenarnya dari pemilik kartu emas hitam tersebut. Selama seseorang menarik uang dari kartu emas hitam, tidak perlu ditanyakan berapa yang akan ditarik, karena privasi pemilik kartu emas hitam harus dihormati sepenuhnya. Apalagi, kartu emas hitam tidak pernah takut mencurinya. Karena di dunia ini, tidak peduli betapa beraninya seorang pencuri, dia akan menarik tangannya dengan kaget ketika dia melihat kartu emas hitam. Begitu seseorang mencuri kartu emas hitam dan mencuri uang di kartu tersebut, dengan kekuatan pemilik kartu emas hitam tersebut, orang tersebut sama sekali tidak bernyawa untuk membelanjakan uang tersebut. Ini sama seperti jika jumlah kartu kredit orang kaya sangat tinggi, tetapi tanpa kata sandi. Bagi mereka yang kaya, tidak perlu mengatur kata sandi pada kartu kredit. Siapapun yang berani mencurinya, bank dan polisi adalah yang pertama melepaskannya. Kartu emas hitam Charlie dikirim kepadanya oleh Stephen, dan kata sandi dibuat di awal. Karena kartu ini jarang digunakan, Charlie tidak pernah mengubah kata sandinya. Ketika Stephen memberikan kartu ini kepada Charlie, kata sandi kartu tersebut adalah ulang tahun Charlie di kalender lunar, dan Elaine salah menebaknya. Sekarang, Elaine ingin mengambil semua uang di kartu ini. Karena Dong Tao tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa identitas pemilik kartu, ia tidak dapat menentukan siapa Elaine. Apalagi untuk menghormati pemilik kartu emas hitam itu, dia hanya bisa berbisnis. Berpikir tentang ini, dia memuji. Ya, apakah Anda yakin ingin mentransfer 21,9 miliar ke kartu ICBC ini, bukan? Elaine berkata dengan tidak sabar. Saya yakin, apa bekas tinta Anda? Percepat. Dong Tao terkejut dan buru-buru mengangguk dan berkata, oke, saya akan membantu Anda menanganinya. Setelah itu, dia langsung memasukkan akun Elaine di komputer. Setelah mengonfirmasi bahwa itu benar, dia mengklik konfirmasi, lalu berkata kepada Elaine, silakan masukkan kata sandi Anda lagi untuk mengonfirmasi. Elaine tidak sabar untuk memasukkan kata sandi. Bab 814. Dong Tao langsung berkata, saya mengingatkan bahwa uang telah ditransfer. Elaine buru-buru menghidupkan telepon, membuka bank selulernya, masuk dan melihat-lihat, dan bertanya dengan heran, mengapa telepon itu belum tiba? Dong Tao buru-buru berkata, jangan khawatir, ini 21,9 miliar. Sistem perbankan harus berulang kali mengonfirmasi jumlah sebesar itu dan melaporkannya ke bank sentral untuk dicatat, jadi akan memakan waktu cukup lama untuk mendapatkan rekeningnya. Elaine sedikit tidak sabar, dan bertanya, apakah Anda bercanda dengan saya? Harus menunggu. Itu akan makan waktu berapa lama? Dong Tao berkata, ini tidak pasti. Kalau cepat butuh waktu puluhan menit, kalau lambat bisa sampai 1 hari kerja. Elaine berkata dengan marah, mengapa ini akan memakan waktu lama? Biar lebih cepat, atau saya akan membiarkan Anda Citibank memecat Anda. Dong Tao berkata tanpa daya, ini bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan, ini keputusan bank sentral. Bahkan jika Anda pergi ke pengadilan untuk menuntut saya tidak dapat menahannya. Elaine melihat bahwa Dong Tao memang tidak dapat mempengaruhi kecepatan ini, dan berkata dengan marah, saya tahu itu sangat lambat. Saya akan mentransfer 1 juta dulu, dan kemudian mentransfer sisanya. Aku benar-benar marah pada diriku sendiri sekarang. Dong Tao buru-buru berkata, kamu bisa menunggu di sini sebentar dan melihat-lihat. Dia sudah menggaruk hatinya saat ini. 21,9 miliar. Dia merasa tidak nyaman ketika akunnya terlambat 1 detik. Tapi dia tidak punya cara lain, dia hanya bisa menunggu. Jadi dia berkata dengan dingin, saya menunggu di sini,
pergi dan tuangkan secangkir kopi untuk saya. Ingin yang terbaik. Dong Tao buru-buru berkata, ya aku akan pergi dan menuangkannya untukmu. Saat ini, setelah Charlie keluar dari dapur, Yakub melambai padanya, tersenyum dan berkata, ya menantu yang baik, duduk dan minum teh. Baik. Tidak ada orang di rumah, dan Charlie tidak sopan dengan Jacob, jadi dia duduk tepat di depannya. Jacob buru-buru menuangkan secangkir teh untuknya, dan berkata sambil tersenyum, oh, terima kasih atas restu Anda, saya memiliki kesempatan untuk duduk di villa besar ini dan minum teh. Datang dan rasakan. Charlie mengangguk, tersenyum dan berkata, terima kasih, ayah. Setelah berbicara, dia mengambil cangkir teh dan menggigitnya, menggelengkan kepalanya diam-diam. Jacob benar-benar tidak punya banyak uang, dan dia hidup dengan relatif murah. Tehnya bernilai 301 kilogram, dan dia masih menikmati meminumnya. Jacob tersenyum dan berkata saat ini, teh ini adalah hal yang baik. Saya diam-diam membelinya dari cucu seorang petani teh di WeChat. Itu 5,000 kilogram. Saya tidak mau membeli lebih banyak, jadi saya membeli 2 tael. Saya biasanya tidak ingin meminumnya. Charlie bertanya dengan heran, cucu petani teh itu? Bukan kakeknya yang sakit dan tidak punya uang untuk pergi ke dokter, dan menjual teh kualitas terbaiknya dengan harga murah? Oh, bagaimana kamu tahu? Yakub tersenyum dan berkata, teh yang enak juga harus diambil, dan kesempatannya jarang. Jika kamu meminumnya dengan baik, aku akan memberikanmu beberapa saat aku melihat ke belakang. Charlie mendesah tak berdaya, dan berkata, ayah, kamu telah menipu orang. Itu semua adalah rutinitas, tidak benar. Bagaimana itu mungkin? Jacob berkata dengan wajah serius, aku sangat baik dengan gadis kecil. Masih banyak video dan foto di lingkaran pertemanan. Charlie tersenyum dan berkata, itu semua bahan palsu yang dibuat-buat. Mungkin orang besar yang berbicara denganmu. Saat berbicara, Charlie juga diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa Jacob memang mengalami masa-masa sulit. Ia belum pernah melihat hal yang baik. Teh yang dia minum dengan ayahnya ketika dia masih muda tidak dijual dengan 2 pound, tetapi dalam gram, dan tidak ada teh yang lebih murah dari emas. Namun, hal baik semacam ini, ayah mertua pasti belum pernah mencicipinya. Tampaknya dia memiliki kesempatan untuk membuatkan teh yang enak untuknya, sehingga dia juga akan memiliki pengalaman yang panjang. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima pesan teks. Tuan Charlie yang terhormat, rekening kartu emas hitam Anda berhasil ditransfer dari RMB 21.900.000.000 pada pukul 15.02 hari ini. Charlie mengerutkan kening saat melihat pesan teks ini. Bab 815. Charlie, yang selalu tenang, tidak bisa menahan tercengang saat melihat napas pendek ini. Dalam kartu emas hitam Citibank miliknya, ada total simpanan lebih dari 21,9 miliar. Di antara mereka, ketika Stephen pertama kali mengirim kartu itu, ada 10 miliar di dalamnya. Kemudian dia mengadu domba Kobayashi Pharmaceutical 2 kali. Pertama kali dia mengadu domba Presiden Kobayashi Masao Kobayashi untuk 10 miliar. Setelah kematiannya, Masao Kobayashi mengadu domba putra keduanya untuk 1 miliar. Beberapa hari yang lalu, Tuan Song memberinya kartu 1 miliar dolar lagi. Dia tidak punya tempat untuk menanganinya, jadi dia memasukkan uang itu ke kartu ini. Total pendapatan 22 miliar. Tapi saya tidak menghabiskan banyak uang, jadi total dia masih memiliki 21,9 miliar plus puluhan juta kembalian. Sekarang mereka dipindahkan dengan jumlah 21,9 miliar. Siapa yang melakukannya? Hal pertama yang dia pikirkan adalah keluarga Wade. Mungkinkah dia enggan untuk kembali ke rumah Wade begitu lama, dan bahwa keluarga Wade mengambil kembali uang di kartunya? Maka keluarga besar tidak akan mengambil uangnya sendiri, bukan? Keluarga Wade tidak mungkin, maka itu mungkin dicuri. Namun, kartu emas hitam dikatakan memiliki enkripsi chip yang sangat kuat dan kemungkinan pemalsuannya sangat rendah, jadi ada kemungkinan kartu tersebut telah dicuri. Memikirkan hal ini, dia segera meletakkan cangkir tehnya dan berjalan ke lantai 2. Jacob buru-buru bertanya, Charlie, mau kemana? Teh yang enak, pergi setelah minum? Charlie melambaikan tangannya. Ayah, aku punya sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Aku akan membuatkanmu teh yang enak untuk dicicipi. Setelah berbicara, orang itu berlari menaiki tangga. Jacob menghela napas dan menghela napas. Hei, anak ini, kamu tidak tahu bagaimana cara minum teh yang begitu enak.
Teh enak apa yang bisa kamu buatkan untukku? Jangan biarkan orang membodohi Anda dan membakar Anda. Charlie bergegas kembali ke kamar saat ini. Hal pertama adalah mencari kartu emas hitam di mantelnya. Beberapa mantel, tentu saja. Sial. Ini sedikit tarikan. Keamanan Thompson Villa sangat bagus. Siapa yang bisa mencuri kartunya? Selain itu, jika mereka mencuri kartu tersebut, mereka tidak tahu kata sandinya. Kata sandi adalah hari ulang tahunnya. Bahkan jika mereka mencobanya, itu pasti seseorang yang mengenalnya sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mencobanya. Pada saat ini, wajah yang akrab tiba-tiba muncul dari benaknya. Elaine. Itu pasti dia. Ketika Charlie memikirkan ini, ekspresinya langsung menjadi dingin. Oke, biasanya kamu melakukan kebiasaan buruk, lupakan saja, dan curi uangnya? Intinya adalah, dia sangat berani. 21,9 miliar, dia tidak takut setelah melihatnya? Hatinya sangat gelap. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Stephen. Di sisi lain telepon, suara Stephen yang lama dan mantap terdengar. Yemer Wade, apa pesananmu? Charlie berkata dengan dingin, jika kartu emas hitamku dicuri, dan uang di dalamnya juga diambil. Stephen buru-buru bertanya, Yemer ada berapa total? Charlie berkata, 21,9 miliar. Sangat banyak. Stephen terkejut. Tidak butuh waktu lama 10 miliar itu diberikan kepada Charlie. Bagaimana bisa jadi 21,9 miliar secepat itu? Kecepatan menghasilkan uang sangat mengesankan. Tuan Wei terlalu luar biasa, bukan? Namun, dia tidak terlalu terkejut, tetapi dengan tergesa-gesa dan secara profesional menilai. Begitu banyak uang yang ditransfer, Bank Sentral pasti akan memeriksanya dulu. Artinya, uang itu sekarang dari kartu Anda ke pusat penyelesaian Bank Sentral. Setelah disetujui, uang tersebut akan dilepas ke pihak lain. Jumlahnya sangat besar sehingga mungkin membutuhkan waktu setidaknya 1 jam. Tuan Wade, sudah berapa lama uang Anda habis? Charlie berkata, beberapa menit, tidak terlalu lama.